Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Pak Soleh berharap kalian tetap melaksanakan protokol COVID-19 dengan cara menjaga jarak, tidak berkumpul, kemudian menggunakan masker, dan selalu cuci tangan. Pada video kali ini, Pak Soleh akan menyajikan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada strain pengolahan, di mana sub bahasan pada strain pengolahan ini adalah pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Adapun materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini antara lain: 1. Perencanaan usaha makanan khas daerah dengan submateri ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide usaha dan risiko usaha. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Baik anak-anakku sekalian, mari kita masuk kepada materi. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha yang lebih dikenal dengan nama business opportunities, ya, yang dikenal dengan nama business opportunities adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, ataupun kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Peluang usaha ini akan kita peroleh ketika seorang wirausahawan melakukan riset pasar, melakukan observasi terhadap pasar, mencari peluang usaha yang memungkinkan untuk membuka sebuah usaha. Tentunya peluang usaha ini harus potensial dan baik. Adapun ciri-ciri dari peluang usaha yang memiliki potensial itu ada 5 ciri. Di antaranya: 1. Mempunyai nilai jual yang tinggi. 2. Harus bersifat nyata dan bukan ambisi. Yang ketiga, bertahan lama dan berkelanjutan di pasar. Sedangkan yang keempat, skala usaha dapat ditingkatkan dan diperbesar. Yang kelima, tidak terlalu banyak modal tapi berpotensi menguntungkan. Selain peluang usaha, anak-anakku sekalian, peluang usaha ini akan memungkinkan memunculkan sebuah ide usaha. Munculnya ide usaha ini tidak terlepas dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari: 1. Wawasan pengetahuan yang dimiliki oleh wirausahawan. Kedua, pengalaman dalam dunia usaha. Yang ketiga adalah pengalaman dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah kemampuan dan pemahaman terhadap situasi kondisi. Adapun faktor eksternal, yang pertama adalah masalah yang muncul dan belum terselesaikan. Yang kedua, kesulitan dalam mencari solusi masalah, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang keempat adalah keperluan yang belum terpenuhi baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Sebuah usaha yang kita dirikan tentunya tidak lepas dari sebuah resiko usaha. Karena setiap usaha tentunya akan memiliki sebuah resiko. Baik resiko berhasil ataupun resiko gagal. Nah, resiko usaha atau yang dikenal dengan nama business risk adalah sebuah tindakan yang sering dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian, baik yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Adapun faktor-faktor penyebab dari risiko usaha ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktor ketidakpastian ekonomi atau economic uncertainty cause. Yang kedua, ketidakpastian kondisi alam atau nature uncertainty cause. Sedangkan yang ketiga adalah ketidakpastian tingkah laku manusia atau human uncertainty cause. 7 kategori risiko usaha akan ditampilkan pada paparan slide. Yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Kedua, karena perkembangan teknologi. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan konsumen. Yang keempat, risiko finansial. Yang kelima, perubahan peraturan pemerintah. 6, risiko lingkungan.
Yang ketujuh adalah resiko pemasaran. Penanganan terhadap resiko usaha tentunya harus dipikirkan secara baik. Penyelesaian terhadap resiko usaha juga harus diselesaikan dengan baik dan harus ditata kelola secara baik. Upaya untuk menyelesaikan resiko usaha ini diatur dalam tata kelola yang disebut sebagai manajemen resiko atau risk management. Risk management dibagi menjadi beberapa tahapan. Ada 5 tahapan dalam tata kelola manajemen resiko. Yang pertama adalah tahap identifikasi, yang kedua adalah tahap analisa, yang ketiga adalah tahap aksi, yang keempat tahap monitor, yang kelima adalah tahap kontrol. Mari kita jelaskan masing-masing tahapan dari manajemen resiko ini. Yang pertama adalah tahap identify, yaitu mengidentifikasi semua resiko yang ada. Yang kedua, analyze atau membuat daftar skala kerugian berdasarkan kecenderungan dan dampak. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah, di mana dalam penyelesaian masalah atau pemberian solusi ini ada 4 sikap. Yang pertama adalah risk avoidance atau menghindari resiko. Yang kedua adalah risk reduction atau mengurangi resiko. Yang ketiga risk transfer atau memindahkan resiko. Dan risk retention atau menerima resiko. Tahap yang keempat yaitu tahap monitoring, di mana di sini kita melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan solusi atau respon berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu tahap kontrol atau pengendalian, di mana seorang wirausahawan menyusun prosedur dan kebijakan untuk memastikan respon terlaksana dengan baik secara berkelanjutan sehingga ke depan risiko usaha dapat diminimalisir. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini dan dapat kita simpulkan seperti yang tampil pada paparan slide mengenai diagram alur, yaitu peluang usaha, ide usaha, resiko usaha, dan keberhasilan atau kegagalan usaha. Jadi kita bisa lihat pada paparan slide bahwa sebuah peluang usaha tentunya akan memunculkan sebuah ide usaha. Ide usaha ini juga tidak terlepas dari sebuah risiko usaha, namun sebuah usaha harus memiliki manajemen yang baik untuk menangani sebuah risiko usaha agar usaha kita bisa berhasil. Nah, namun jika kita tidak tepat dalam mengatasi risiko usaha yang muncul, usaha kita akan berdampak pada kegagalan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai di sini paparan materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11 untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di minggu depan di sub materi sumber daya usaha dan analisis pemetaan usaha. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat, selalu jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.